Kalian sadar gak sih? Setelah gue keluar dari sini, gue bisa jeblosin kalian berdua ke penjara. Atas tuduhan penculikan dan konspirasi. Jadi, mungkin ada kata-kata terakhir buat gue yang bisa gue dengar, bisa gue cerna. Dan lo Sel, tadi lo bilang gak terlibat kan? Bisa buktiin gak sama gue? Bisa nggak? Enggak. Ingat ya Sel, gue gak main-main sama ancaman gue. Oh iya. Gue hancur. Lo juga hancur, Sel. Iya Pak, saya minta maaf sebelumnya ya Pak. Pak Saka tiba-tiba ada acara penting, jadi untuk meeting semua hari ini kita reschedule lagi. Nanti untuk info selanjutnya saya pasti akan kabari Bapak ya. Iya, mohon maaf ya Pak ya, terima kasih banyak. Aduh, akhirnya selesai juga nelfon 15 orang. Saka tuh apa-apaan sih? Batalin meeting di detik-detik terakhir kayak begini. Aku yang repot kan? Sering banget sih. Cuma gara-gara ada masalah sama Ariana gue jadi kena imbasnya. Emang ya, si Ariana itu pembawa sial. Semenjak Saka menikah sama Ariana, dia selalu ada masalah. Gak kebalik tuh Mbak. Bukannya lo yang pembawa sial. Lo kan sukanya gangguin hidup orang, ya kan? Mbak, asal lo tahu aja ya. Kehidupan kita itu tergantung pribadi kita. Kalau pribadi kita baik ya hidup kita akan baik-baik aja. Tapi kan lo enggak ya. Lo tuh kalau ngomong jangan asal bicara ya. Lo betah ya di sini? Mendingan lo cepetan balik deh ke kantor lo. Itu bukan kantor lo. Balik aja ke habitat lo. Ngapain lo di sini? Lo pikir gue katak apa lo bilang habitat? Hah? Hello, lo lupa ya? Lo kerja di mana? Digaji sama siapa? Lo lupa? Lo itu kerja di perusahaan bapaknya bos gue. Dan lo digaji juga sama suaminya bos gue. Udah deh, mendingan sekarang lo kerja ya, yang becus, yang benar ya. Kalau lo emang kurang kerjaan, mendingan lo ngepel, nyapu, atau nggak mijitin gue aja. Gimana? Jangan bikin gue makin emosi ya. Gue udah stres nih, bos gue hilang. Ngerti? Gue juga gak main-main, Coki. Kalau sampai lo telepon Saka, gue pasti lo akan nyesal. Coki emang bener-bener bodoh. Jelas buat gue lebih menguntungkan untuk gue berpihak pada Ariana. Gue gak mungkin membiarkan tubuh seksi ini masuk penjara, Coki. Ya kalau lo ya gue gak mikirin. Dia juga udah pernah masuk penjara. Dan lo pasti juga akan betah di sana. Stop, Sel. Sorry, gue gak nyesel, Coki.
Ya Den, kalau gitu kita sama Tommy ketemu di tengah aja biar cepet ya. Ya udah oke Mas. Ayo. Yun, Kenapa? Selin. Selin. Mau ngapain dia? Ya Sel. Saka, Ariana ada di rumah Coki sekarang sama gue. Halo, Sel. Yun, dia sendlock nih Yun. Lo yakin itu bukan jebakan dia, Mas? Gue gak peduli. Ayo. Lo keterlaluan, Sel. Udah lihat? Rin, gue udah buktiin. Gue memang gak tahu apapun tentang rencananya Coki dan gue gak kerja sama dia. Bon, Yuna barusan telepon. Kemungkinan besar Ariana ada di rumah Coki. Gue cabut dulu ya. Oh, yaudah, Oke, hati-hati. Oke, Bon. Oh iya, Bon. Satu lagi, gue sama Yuna mungkin gak balik lagi ke kafe. Kalau terjadi sesuatu sama Ariana, gue harus nemenin Yuna. Yaudah, lo nggak usah pikirin. Kalau masalah itu nanti gue coba telepon Dita. Oke. Kalau memang Dita bisa, ntar kita nyanyi berdua aja. Thank you, Bon. Ya. Gue pamit dulu ya, Bon. Hati-hati. Stop. Lo harus kontrol emosi lo, Sak. Kontrol emosi gue. Istri gue disakitin laki-laki. Lu kalau Yuna dia apa-apain lu bakal diem aja? Enggak kan? Lu juga gitu, Tom? Mas! Lu lihat ya. Lu beruntung karena sekarang gue gak punya bukti. Dan gue gak bisa bikin lu masuk penjara. Tapi kalau lu sekali lagi deketin istri gue atau nafas deket Ariana, gue yang habisin. Lu abis sama gue, gue gak peduli gue masuk penjara atau enggak, abis sama gue. Mas, enggak, Mas. Gue habisin. Mas, aku nggak apa-apa, Mas. Udah. Lu jangan samain diri lu kayak dia. Lu harus lebih berkelas dari dia, ya. Dan lu jangan coba-coba ngelawan ya. Di sini posisinya lo yang salah. Udah, Sak. Aku nggak apa-apa, Shay. Oh, apa? Nggak apa-apa, Shay. Ayo, kita... Diapain kamu sama dia? Udah, saya mendingan kita pulang aja yuk. Ya. Ayo. Sel,
Gue kecewa sama lo. Ternyata lo udah berubah jadi monster rasanya. Iya, lo tenang aja, gue bakal usahain datang ke kafe nanti malam ya. Soalnya tenggorokan gue tuh gak enak banget. Kayaknya gue kecapean deh. Gue tuh kemarin habis pergi seharian sama Saka. Terus juga tadi gue tidurnya baru dikit banget, jadi masih kurang tidur. Ya udah Didit, gak usah dipaksain juga nggak apa-apa. Ntar gue bisa nyanyi sendiri kok, ya. Ya jangan dong, gue gak enak sama lo kalau nyanyi sendirian. Oke, gini aja deh. Nanti jam 5 Teng, gue akan berangkat dari kantor langsung ke kafe. Oke, lo tunggu gue ya. Oke, Dit, see you. Bye. Nih. Keren juga loh. Dapat aja tuh laki-laki cadangan. Siapa? Sampai orang lagi? Dasar tuh CCTV, benar-benar bisa ada di mana aja. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Kayak jelangkung tuh orang. Mana? Hah? Sal. Urusan gue sama lo belum kelar, Sal. Lepasin! Kita udah gak ada urusan apa-apa, Coki. Oh, nggak ada urusan apa-apa kata lo. Jadi lo mau main aman sendiri, Sal? Lo menyelamatkan diri lo sendiri? Iya? Hah? Gak bisa, Sal. Lo bertindak tanpa diskusi dulu sama gue. Jadi kita udah gak ada urusan apa-apa. Oke. Lo jangan main aman sendiri, Sal. Gue masih punya bukti antar kerja sama gue sama lo. Oh ya? Dan lo ingat ya, gue nggak main-main sama ancaman gue tadi. Coki, lo keluarin semua yang lo punya. Gue gak takut. Gimana dok? Ya nggak apa-apa kan? Tidak ada apa-apa. Tapi yang jelas ibu harus banyak istirahat dan tidak boleh stres. Kalau masih pusing dan sesak, saya sarankan ke rumah sakit untuk serangkaian tes. Makasih ya dok ya. Iya, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Makasih ya dok. Tuh, gue bilang juga apa? Kan gue baik-baik aja. Ya gimana kita gak khawatir? Dengar kabar lo pingsan gitu coba. Rin. Lo baik-baik aja kok sayang. Iya, aku percaya kamu gak kenapa-napa. Makasih ya. Nggak, Tommy. Makasih sayang. Bu? Ibu keadaannya gimana Bu? Arin, kamu nggak apa-apa? Rin, tadi gue yang hubungin Sisil sama Gavin. Iya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kata dokter nggak apa-apa.
tumben Galvin belum pulang ya jam segini? Padahal dia ada janji loh sama mama mau dinner. Mas Galvin lagi jengukin Ariana, mah. Hah? Jenguk? Emangnya Ariana sakit? Sakit apa? Kok kamu biarin Galvin tuh jenguk sendirian, terus kenapa kamu nggak ikut? Hah? Aduh, kamu tuh gimana sih? Mama duduk dulu, Mama duduk dulu. Jangan marah-marah. Jadi ceritanya Ariana lagi kena musibah. Jadi nggak baik kalau kita mikir yang macam-macam. Aku yakin kok Mas Galvin juga nggak berduaan. Kan ada suaminya Ariana, mah. Aduh, Ri, Mama tuh bingung sama kamu. Kamu tuh aneh ya. Kamu tuh naif apa baik sih sebagai istri? Hah? Ri, kamu tuh jangan terlalu percaya sama suami. Mama kan udah bilang sama kamu berkali-kali ya. Hah? Kamunya aja gak mau dengerin, kamu tuh bandel. Mama udah bilang, jangan kasih celah suami kamu tuh berurusan sama mantan pacarnya. Ini dikit-dikit nengokin lah, meeting lah, kerjasama lah. Duh, Ri, kamu tuh nyari penyakit deh. Mama tuh yang jangan kelewat percaya sama papa. Mas Galvin mah cuma bayi cicak kalau dibanding papanya yang buaya. Bidadari malamku, kamu seharusnya tadi nggak usah kasih tahu Galvin sama Sisil. Kamu lihat tadi tuh muka Ariana. Kesel banget kayaknya gara-gara kamu kasih tahu sama semua orang. Untung Bona lagi manggung. Kalau nggak kamu pasti kasih tahu juga kan? Udah deh, kamu tuh nggak usah repot kayak si Saka. Cukup Saka aja yang repot. My Prince Charming. Kamu tuh harusnya dukung aku dong, gimana sih? Ya bukannya aku nggak mau dukung kamu. Kamu lihat tadi Ariana, kasian kan? Seharusnya dia bisa istirahat, malah nerima tamu lagi. Ya aku kan panik, kamu tahu sendiri kalau aku panik gimana. Lagian ya wajar dong aku kasih tahu Galvin sama Sisil, mereka kan juga care sama Ariana. Iya aku tahu, tapi coba kamu lihat tadi Saka mukanya. Ada Galvin gimana? Bete kan? Yaudah sekarang kita balik aja ya. Biarin Saka sama Ariana bisa quality time. Kita juga bisa quality time, ya? Centil deh. Yaudah ayo. Masakin aku yang enak-enak ya. Bu, maaf ya Bu, Sisil nggak bawa buah-buahan atau apapun itu ke sini. Tadi Sisil buru-buru. Nggak perlu, emang kamu lagi nengok ke rumah sakit bawa buah-buahan. Saya nggak apa-apa kok. Ibu badannya pegel nggak? Mau Sisil pijitin? Sisil jaga loh pijitnya. Nggak usah. Tadi itu saya cuma kena panic attack aja. Tapi sekarang udah baik-baik aja kok. Oh ya, ngomong-ngomong soal panic attack, aku udah reschedule jadwal ketemu psikiater sih hari ini. Nggak bisa kan? Oh iya, aku lupa. Aku minta maaf banget ya, itu pasti susah ya nyari jadwalnya ya. Enggak apa-apa. Itu kan temen aku ya, psikiaternya. Jadi nanti kalau ada jadwal kamu yang kosong, kasih tahu aja. Nanti aku minta jadwal lagi. Makasih ya, Vin. Sayang, kayaknya kamu harus istirahat ya, Sil. Biar bos kamu istirahat dulu ya, nggak usah diganggu ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, kebetulan juga mau pulang sih. Oke. Aku nggak apa-apa sih, Sa. Iya. Pamit dulu ya. Permisi, Bu. Makasih, iya, Vin. Sil. Makasih ya. Hati-hati ya. Aku udah nggak apa-apa kok, Mas. Iya. Oke. Lo jangan main aman sendiri, Sel. Gue masih punya bukti antar kerja sama gue sama lo. Oh ya?
Lo keterlaluan ya Selin ya. Kita boleh punya rencana buat misahin Saka sama Ariana, tapi gue gak akan terima kalau lo ngebahayain nyawa Ariana, Sel. Bentar. Ini bahayain Ariana gimana ya maksud lo ya? Orang gue cuma pasang foto-foto dia waktu dia pingsan di hotel pas diperkosa. Bahayain gimana? Rumah kosong itu kebakaran, Selin. Untung gue datang tepat waktu, Sel. Coba kalau gue telat semenit aja, lo yang gue hajar, Sel. Si Coki tuh emang bodoh. Salah besar gue mau partneran sama dia dari awal. Pakai sok keras lagi sama gue. Ngancem gue segala lagi. Padahal yang bikin semua rencana kita berantakan kan itu dia sendiri. Hampir aja semuanya kacau. Sel. Lu sekongkol sama orang yang udah ngancurin hidup gua, Sel. Lu sebusuk itu lo, Sel. Gue bisa jelasin sama lu, gue bisa jelasin. Udah. Sayang. Are you okay? Iya. Oke, Mas. Aku rasa soal psikiater yang dikasih kenal sama Galvin itu nggak perlu deh sayang. Aku banyak kenalan kok. Siapa? Coba sebut satu. Ada si siapa namanya? Siapa? Ada banyak kok aku. Ya siapa? Iya ada kok. Lupa tapi namanya siapa ya? Banyak kok sayang aku bener. Gak ada sih. Mas, jadi kemarin itu aku panic attack. Terus Galvin nyaranin aku buat ke psikiater. Ya hal-hal kayak gini tuh bukan aku yang rencanain, Mas. Aku juga nggak mau sebenarnya karena psikiater kan bukan tempat umum yang orang datang gitu aja. Tapi kalau aku inget-inget lagi, panic attack aku tuh emang bener-bener ganggu banget, Mas. Makanya aku mikir, ya udah deh aku harus lawan rasa ketakutan aku dan pergi ke psikiater. Aku butuh pertolongan. Siapa tahu dengan begitu aku jadi lebih baik. Ya. Aku pasti dukung kamu kok, aku support kamu. Kalau kamu butuh ditemenin, kamu kasih tahu aku, nanti aku ikut ya. Iya. Oh itu soal si Selin sama Coki, aku pasti laporin mereka ke polisi. Aku udah gak tahan sih kamu diginiin sama mereka. Kalau menurut aku sih jangan dulu sih, Mas. Kenapa? Ya karena kita belum punya bukti konkret kalau mereka berdua itu pelakunya. Selin kan kasih tahu kamu kan, aku ada di mana. Terus Coki juga punya alibinya sendiri, katanya dia mau nyelamatin aku. Jadi takutnya kita salah duga gitu loh, Mas. Enggak, gini sayang. Aku sih nggak percaya kalau Selin sama Coki itu punya niat baik ke kamu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi benar kata kamu. Kita tunggu sampai kita dapat bukti yang konkret, baru kita laporin polisi. Iya pasti dong. Asal kita jangan duga-duga dulu, ntar kita malu sendiri, Mas. Ya aku ngerti. Aku juga harus pastiin, apakah kamu benar-benar nggak terlibat dengan semua ini, Mas? Iya dok, di reschedule aja ya. Iya, tunggu orangnya tenang dulu aja dok. Ya, terima kasih ya. Ya, mari. Reschedule apa sih, Mas? Kenapa? Oh, ini psikiater buat
Ariana konsultasi. Oh iya. Kadang tuh aku suka lupa. Ngapain juga ya aku nanya ya? Kalau Mas Gavin udah mulai kepikiran, ya pasti lagi mikirin Ariana, bukan mikirin aku. Ri, tolong ya jangan mulai lagi. Mulai? Mulai apa? Mulai apa sih? Ya, yang tadi. Nyindir-nyindir aku. Hah? Nyindir? Siapa? Aku nyindir? Kamu kerasa tersindir? Aku salah? Iya, salah. Salah. Aku sama Ariana tuh gak ada hubungan apa-apa. Jangan kamu pikir macem-macem dong. Andai pun aku ada hubungan, pasti juga hubungan sahabat atau enggak saudara, udah. Aduh, so sweet banget sih. Gemes. Mantan rasa saudara. Sindir-sindir terus. Biar puas. Sekarang kamu minum obat dulu ya. Kenapa banyak banget, Mas? Iya harus 6 kan, kata dokternya harus 6 minumnya. Ini 8. Nanti 2-nya aku minum. Kamu sakit juga? Canda saya. Lucu deh kamu. Ayo. Sini. Jujur aku seneng banget, Mas. Akhirnya aku di rumah lagi. Kamu tahu nggak, kemarin tuh aku kayak mimpi buruk tau, Mas. Takut banget aku. Kamu udah mau cerita belum sama aku? Nanti ya. Gak apa-apa, aku tungguin kamu sampai kamu siap cerita sama aku, sayang. Makasih, sayang. Yang perlu kamu tahu, kamu gak boleh kayak kemarin lagi, Ren. Kamu gak tahu gimana khawatirnya aku kehilangan kamu. Ya? Seharusnya aku bahagia dengarnya, Mas. Tapi sekarang aku benar-benar nggak tahu yang mana yang bisa aku percaya. Kamu bilang kamu takut. Sejujurnya aku lebih takut dari kamu. Aku takut orang yang sedang memelukku saat ini adalah orang yang menghancurkan hidup aku. Sebentar lagi Celine Glow bakal launching. Semakin gak sabar gue, Rin. Buat bikin Ariana Glow itu hancur sehancur-hancurnya. Ngapain sih si Coki ini bikin mood gue rusak aja. Pokoknya lo jangan sampai kelewat ya. Lo harus fotoin gue setiap gue sama perempuan itu. Paham? Siap, Bos. Ya.
Hai baby. Udah? Dah. Let's go. Lo mau main-main sama gue, Selin? Do you miss me, baby girl? Itu masih satu foto di antara kita waktu kita kerja sama, Sel. Lo terus aja hianatin gue, Selin. Gue akan kirim bukti semuanya ke Ariana pada waktunya. Do you miss me, baby girl? Itu masih satu foto di antara kita waktu kita kerja sama, Sel. Lo terus aja hianatin gue, Selin. Gue akan kirim bukti semuanya ke Ariana pada waktunya. Lo jangan main-main sama gue, Coki. Karena lo bakal gali lubang kubur lo sendiri. Sayang. Hey. Yeah. Morning. Morning, sayang. Sini. Udah bisa kok. Bisa. Bisa, aku udah enakan sayang. Ya, aku udah bilang sama Sisil ya. Pokoknya istri aku hari ini nggak boleh ke kantor. Dan urusan tentang kantor kamu dihandle sama Sisil. Ya? Tapi kan aku udah nggak pusing, terus aku udah nggak... Ya badan aku udah enakan lah, Mas. Kamu harus istirahat. Hari ini pokoknya kamu santai di rumah. Kamu nonton TV atau ngapain, pokoknya kamu harus enjoy. Kamu udah mau berangkat ya? Ya. Aku kan belum siapin sarapan buat kamu. Nggak apa-apa. Ingat, istirahat. Nanti kalau kamu udah sehat, kamu boleh ke kantor. Siap, Bos. Maaf ya, aku nggak bisa nemenin kamu hari ini. Tapi aku janji, aku pulang cepat. Oke? Oke. See you soon. See you soon. Hati-hati ya. Yes, Semangat kerjanya. Bye. Bye-bye. Entah aku yang salah curiga sama kamu, atau memang kamu aktor yang sempurna, Mas. Pagi, Pak. Pagi, Vin. Mau jogging ya? Iya nih, biar segar. Galvin ikutan jogging ya? Kamu ikut jogging? Iya. Tumben, bukannya kamu harus ke kantor? Ya, ke kantor kan bisa habis jogging, Pak. Yang penting olahraga nggak boleh ditunda, ya kan? Nanti gampang sakit, Pak. Iya juga sih. Iya. Ya udah kalau gitu berangkat sekarang ya. Ntar keburu siang. Ya. Ya udah yuk. Oke, Pak. Halo. Kenapa kamu nggak bilang kalau istri saya Ariana juga pakai jasa kamu? Dan apa yang diselidikin sama Ariana? Bu Ariana memang salah satu klien saya, Pak. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa membocorkan tugas dari klien satu sama lainnya. Saya ini suaminya. Sama saja, Pak. Sekali lagi mohon maaf. Ada hal yang lain yang bisa saya bantu, Pak? Ya, saya mau kamu selidikin kehamilan Anjani. Di mana dia melahirkan dan siapa bayinya. Kalau kalian udah dapet info, kabarin ke saya. Emailin saya aja langsung ya. Baik, Pak. Akan segera saya laksanakan. Makasih.
Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda tuju. Ini kenapa sih dari tadi nomornya nggak aktif? Coba deh sekali lagi. Kali aja nyambung. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Spada! Wah, kok berhenti? Ini. Kok nggak diangkat sih? Kok nggak diangkat, Pak? Nggak tahu nih. Nggak hafal nomornya. Nggak kenal. Udah, nggak apa-apa. Lagi. Pak, mendingan diangkat deh, Pak. Mungkin penting, Pak. Ini bukan telepon, Vin. Alarm. Udah, biarin dia cuek aja. Alarm? Iya. Putus olahraga deh. Vin. Sekarang kita tutup mata, Vin. Hah? Ayo tutup mata. Tutup mata? Iya. Loh, kenapa, Pak? Katanya mau jogging. Ini kok tutup mata? Kita ambil nafas biar segar. Ayo, tutup matanya. Tutup mata. Terus ambil nafas, Vin. Nah, gini. Buka lagi. Buka tangannya. Lagi tarik terus. Tarik ke dalam. Tarik dalam. Ya, biar udaranya nyampe. Udaranya dapat terus lagi. Pak, ini nggak bisa napas nih. Kapan lepasnya? Keluarin dong, keluarin. Kalau nggak kuat keluarin. Iya, keluarin. Berapa lama nih, Pak? Nah, 10 kali. 10 kali. Iya. Vin, kamu ngapain sih tutup mata? Tadi suruh tutup mata. Siapa suruh tutup mata? Ayo, kan kita mau lari. Ayo, udah, lari lagi yuk. Jangan. Tadi nyuruh tutup mata. I'm here for you, bestie. Hai, bestie. Thank you, Yuna. Lo selalu ada buat gue. Duduk dong. Duduk. Habis dari mana tadi? Habis dari rumah. Erin, ngomong-ngomong soal kejadian kebakaran itu, apa ada orang yang sengaja ya mau nyelakain lo, Rin? Tapi jujur ya, gue tuh dalam hati kecil gue tuh gue gak mau percaya kalau Selin tuh terlibat dalam semua ini. Dia tuh dulu sahabat kita loh, Rin. Gue suka kangen deh momen-momen kita bertiga, bestie-bestian gitu. Kalau gue boleh jujur sama lo, gue juga gak mau mikir sejelek itu soal Selin. Gue masih merasa kayak pasti dia masih punya sisi baik kok. Makanya gue bingung banget, gue nggak tahu siapa pelakunya ya. Tapi teror itu masih sering banget sih mengganggu pikiran gue. Gue jadi orang yang parno, insecure, gue takut banget. Si Cokin yang mencurigakan. Kok bisa ya dia di kejadian itu? Alasannya nolongin lo, nggak make sense banget menurut gue. Awas aja ya, kalau sampai gue ketemu dia lagi, gue bejek-bejek dia. Sebenarnya ada yang mau gue ceritain sama lo, cuman lo janji ya, janji pokoknya janji jangan bilang siapa-siapa. Soal apa? Janji dulu. Iya,
Jadi, sempet ada yang ngasih gue pesan kaleng gitu. Isinya kayak gini. Di pesan itu tuh katanya pemerkosa gue tuh sebenarnya bukan Coki tapi Masaka. Lo nggak ceritain ini ke Masaka kan, Rin? Enggak, makanya gue bilang sama lo. Lo jangan bilang siapa-siapa, oke? Yang tahu ini cuman gue dan lo. Kalau gue bilang sama Masaka, takutnya gue bakal kehilangan bukti lagi, terus yang tertuduh Coki lagi. Gue jadi ingat sesuatu. Apa? Ini lo dapetnya dari mana foto ini? Gue dapet dari warga yang nemuin di rumah kosong waktu itu, Rin. Terus Masaka tahu foto ini nggak? Gue cuman kasih lihat sebentar doang, habis itu gue langsung simpen fotonya. Gimana reaksinya Masaka pas lihat foto ini? Reaksi Masaka sih jujur mencurigakan ya, Rin. Makanya gue nggak mau ngasih lihat ke Masaka yang jelas fotonya. Gue takut banget gue yang gimana kalau suami gue benar-benar adalah orang yang selama ini menjadi dalang dari semuanya. Rin, kenapa ya hidup lo jadi drama kayak gini? Tapi Rin, yang bisa gue saranin saat ini adalah lo yang sabar ya. Gue akan bantuin lo untuk ungkap semua kecurigaan lo. Tapi nanti tunggu keadaan lo udah bener-bener sehat, ya. Thanks ya, Besti. Sama-sama, Besti. Setidaknya gue punya lo. Jadi kalau ada apa-apa, gue tahu lo bisa ada di samping gue. Ya, sama-sama. Dokumennya, Saka. Kamu sama sekali nggak mau nanya aku apa gitu? Karena kemarin kamu udah tinggalin aku di jalan? Dit, harusnya kamu tanya Ariana baik-baik aja atau enggak. Kalau soal kamu kan di sini udah pasti kamu baik-baik aja kan?
Aku turunin kamu di jalan yang banyak angkutan umum, bukan di hutan, Dit. No big deal. Oh ya berarti itu artinya sama aja dong. Ariana pasti baik-baik aja. Buktinya sekarang kamu udah ngantor. Dit. Nah, apa sih kamu, Dit? Bagus, Cok. Bagus. Jadi lo emang udah siapin alibi ini buat meres gue lagi. Jadi yang pengkhianat sebenarnya siapa di antara kita? Dasar licik. Gue gak bisa ngebiarin Coki berbuat sesukanya kayak gini. Sebelum semuanya terlanjur hancur, gue akan buktiin ke Saka sama Ariana kalau semua ini ulahnya Coki. Gue kepikiran, gue pengen nanya langsung deh sama si Coki. Karena gue yakin banget dia pasti tahu sesuatu tentang ini. Ya gue juga. Tapi lo yakin mau nemuin dia? Iya, Yun. Gue takutnya emang bener-bener Masaka pelakunya. Karena kalau beneran Masaka pelaku dari semua pemerkosaan itu, berarti Coki cuman korban. Walaupun dalam hati kecil gue yakin sih. Nggak mungkin. Masaka nggak mungkin ngelakuin itu. Iya sih Rin, gue juga yakin itu kok. Cuman nanti Rin tunggu keadaan lo udah bener-bener sehat. Baru kita temuin Coki dan gue pasti temenin lo Rin. Oke? Jujur gue kalau ngelihat Coki tuh rasanya gue mual, tau gak sih? Tapi ya ini masalah besar gitu, bukan masalah kecil. Ini soal hubungan gue sama Masaka, ini soal pernikahan kita. Ya, lo benerin. Kapanpun pasti gue temenin lo. Thank you. Lo mau minum gak? Boleh, aus banget. Untung ya. Emang ya, Masaka tuh ganteng banget. Nih ya, kalau gue punya suami nanti, gue pengen suami gue tuh kayak Masaka. Iya, kalau gitu fotokopi dulu aja Mbak, biar aku satu, kamu satu. Bisa aja. Iya, Mbak Sisil pindah ke sini aja biar rame. Iya, jadi sekretarisnya Pasaka aja Mbak. Jangan, nanti ada yang nangis lagi di pojokan. Tunggu. Punya etika dan sopan santun? Gak cuma cukup satu kucing garong di sini. Ada biangnya nih. Bentar deh, gue mantau dulu. Oke. Mau ngapain kesini? Ada urusan apa? Sorry? Siapa ya? Selin, berhenti. Lepasin lo siapa sih? Selin! Selin berhenti. Seru nih. Netizen suka keributan. Iya, ini saya lagi lihat. Tapi nggak ada ya, Pak? Iya.
Boleh, boleh. Bapak coba cek juga. Nanti saya telepon lagi ya, Pak. Terima kasih, maaf. Saka, aku minta maaf aku nggak bisa cegah perempuan ini masuk ke ruangan kamu. Aku rasa kamu tuh ada hutang terima kasih sama aku deh sayang. Karena aku udah bantuin kamu kan kemarin. Dita nggak apa-apa. Biar saya ngurus. Gak denger ya karyawan kamu? Bosnya udah nyuruh pergi loh. Dit. Kamu ngapain di sini? Kalau kamu datang ke sini buat ngegoda aku, silakan pergi. Dan kalau kamu ke sini buat ngeyakinin aku, kasus Ariana kemarin itu bukan ulah kamu, silakan pergi juga, Sel. Saka, aku mau ngejelasin sama kamu. Kalau memang aku gak ada hubungannya sama insidennya Ariana. Oke, memang waktu itu aku pernah sekongkol sama Coki, tapi nggak mungkin aku sampai ngecelakain Ariana atau nyelakain orang lain, nggak mungkin. Percaya sama kamu itu sesat, Sel. Kamu kira aku nggak tahu? Soal CCTV apotek itu semua ulah kamu, aku tahu, Sel. Saka, soal CCTV apotek itu, aku juga bener-bener nggak tahu itu ulahnya Coki. Please kamu percaya sama aku. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Saka, please kamu harus dengerin dulu penjelasan. Oke, kalau kamu nggak mau, aku minta baik-baik untuk pergi, kamu akan dihusir secara tidak hormat, Sel. Oke, aku telepon. Nggak apa-apa. Biar kamu tahu rasanya diusir sama security. Oke, iya fine. Aku bisa keluar sendiri. Jangan pernah datang ke kantor ini lagi, Sel. Tapi Saka. Dan aku akan pastiin, nggak ada satu orang pun di kantor ini yang memperbolehkan kamu masuk. Silakan. Makasih ya sayang. Sama-sama. Udah rapi kan? Udah. Ngomong-ngomong, gimana tadi pagi lari paginya? Sukses nggak? Oh, tadi aku berhasil ngikutin papa jogging pagi-pagi dan aku nggak lihat dia ketemu sama siapa-siapa. Kayaknya aku mulai ragu deh kalau papa masih berhubungan sama perempuan itu. Mas Galvin naif banget sih. Mentang-mentang papanya dibelain. Ya udah, gini aja. Next time kalau papa lari pagi lagi, kamu ikutin lagi aja, Mas. Kalau ketahuan, baru kamu konfrontasi ke papa. Oh iya, gitu aja ya? Ya. Aku berangkat dulu. Ya, sayang. Hati ya. Bye. Tapi aku harus waspada. Ini artinya kan Mas Galvin punya bibit tukang selingkuh dari papanya.
Rin, lo yakin mau ngelakuin ini? Kita mau ngadepin dia berdua doang? Apa perlu gue hubungin Tommy sama Bona buat jagain kita? Nggak usah. Tapi lo udah siap dengan semuanya? Udah lo tenang aja, dia nggak sebodoh itu kok. Dia nggak mungkin ngapa-ngapain kita di rumahnya sendiri. Makasih ya, lo udah ada buat nemenin gue. Anytime, Rin. Yuk. Wow. Mimpi apa aku semalam ya? Hari ini aku didatangi sama wanita cantik kayak kalian. Aku tahu Arin. Kamu kesini mau berterima kasih kan sama aku karena aku udah nyelamatin kamu. Gak usah pakai basa-basi. Gue cuma mau nanya satu hal sama lo dan lo harus jawab jujur. Anything baby. Kamu nanya apa silakan, aku akan jawab. Gue cuma mau nanya soal di persidangan itu. Pas lo ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan itu, bukti apa yang memberatkan lo sampai akhirnya lo masuk penjara? CCTV hotel malam itu hilang. Dan saat itu pegawai itu melihat aku masuk kamar kamu, Rin. Udah, itu aja. Kamu tuh enteng banget ya kalau ngomong ya. Karena bukti itulah akhirnya aku di penjara, Rin. Tapi aku baru-baru ini, aku ngobrol sama pegawainya. Dan pegawai itu bilang, Saka itu menyuapnya untuk bilang gue lah pelakunya, Rin. Menurut gue sih lo bohong ya. Gak mungkin. Terserah kamu, Rin. Terserah kamu mau percaya aku atau enggak. Kalau memang itu benar, kenapa lo nggak coba buat pulihin nama baik lo? Rin, kamu tahu sendiri kan, aku tuh nggak punya uang, Rin, untuk bayar pengacara waktu itu. Apalagi itu kejadian udah lama, Rin. Cuma akal-akalan lo doang kan? Oke, gini deh. Kalau kamu nggak percaya sama aku akan kasih nomor pegawai itu ke kamu dan kamu bisa tanya-tanya semua kebenarannya di sana. Kenapa lama banget sih? Cuman ngungkap kehamilan Anjani. Udah kayak ngungkap kejahatan mafia gitu. Cuman kehamilan. Saka,
Aku minta maaf sama kamu ya. Aku tahu sikap aku udah berlebihan sama kamu. Dan sikap aku kayak gini malah bikin kamu justru tambah pusing. Kita lupain aja ya. Oke. Gimana kalau kita makan siang bareng? Aku siapin kamu makan siang. Dit, sorry aku nggak bisa. Karena aku lagi ngurusin hal yang sangat penting, Dit. Mending kita coba telepon aja buat cari tahu, Rin. Bentar Yun, coba lo pikir dulu. Bisa aja ini rencananya Coki tau. Tapi kita bisa selalu ngecek ke pengacaranya loh. Gue ingat banget kalau pengacaranya Coki itu masih saudaraan sama Tommy. Mau coba gue tanya ke Tommy nggak? Iya boleh. Oke, gue coba tanya ya. Halo Tom. Tom, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu boleh nggak tanyain ke saudara kamu yang lawyer waktu itu, apakah benar waktu kasusnya Dava, apakah ada saksi yang namanya Findri? Iya, bener Yun. Oke, aku tunggu ya Tom ya. Cepet kabarin aku, oke? Oke, nanti segera aku hubungin kamu lagi ya. Gimana? Ini lagi dicek, kebetulan dia juga lagi chattingan sama saudaranya itu Sirin. Aduh, sorry ya Yun, gue jadi panik banget nih. Iya nggak apa-apa Rin, gue ngerti banget kok. Gue ngerti banget situasi ini. It's okay. Yobo, Bunda harus percaya sama ayah, ya. Ayah itu sarang ngeunya cuma sama Bunda. Cinca. Daibak. Bunda, gini Bunda. Bunda, halo. Kok dimatiin sih? Ya ampun, Bunda. Kenapa dimatiin? Pedro, kenapa sih itu frustasi banget kayak gitu? Kok mewek kenapa? Ambil nangis gitu kenapa? Nyong, ini istri Ai udah mulai ngerasa di nomor 2 kan. Ai lagi kebingungan bagi waktunya. Tiap mereka nelpon, Ai harus jelasin ke mereka supaya mereka nggak ngambek. Ai harus ngerayu mereka. Aduh. Itu salahnya kamu, karena kamu tuh mendua. Ya kamu harus siap lahir batin tuh, hukumannya buat kamu itu loh. Yuk kenapa ngomong begitu sih? Apa sih? Masih nangis aja pegang-pegang. Ini lagi butuh support. Oh malah ngomongnya begitu, jangan banget. Diam. Denger nih ya, dulu Pak Kusuma tuh hampir seperti kamu. Tapi untung aja dia langsung sadar, jadi beres itu loh. Udah, jangan nangis. Mau kopi. Enak aja, aku banyak kerjaan nih loh. Gak bisa dicium kalau gak kasih kopi. Jangan-jangan Bias tahu sesuatu tentang Pak Kusuma. Halo? Yun, bisa kamu loudspeaker dulu nggak? Biar Ariana denger juga. Oke. Gimana katanya? Yun, ternyata bener ada nama saksi Findri di persidangan Dava dulu. Dan kata saudara aku, dia memang bener-bener kerja di tempat hotel Ariana dulu diperkosa. Oke, thank you ya Tom infonya. Ya sama-sama Yun. Thank you ya Tom, thank you banget. Sama-sama Ariana. Oh ya,
Nanti kalau ada apa-apa, kalian hubungin aku segera ya. Iya Tom, oke. Sekarang terserah lo Rin, langkah apa yang mau lo lakuin. Kita punya pilihan lain nggak ya? Enggak kan? Ya, cuman jalan ini, ya mungkin dengan jalan ini satu-satunya biar kita bisa tahu semuanya. Gue coba telepon. Bi. Bias. Maksud Bias apa ya? Kenapa Bias bilang Pak Kusuma hampir melakukan sesuatu seperti Pedro? Apa maksudnya Pak Kusuma punya istri 2? Kayaknya Bias pasti tahu sesuatu. Dan aku bisa dapat petunjuk dari Bias. Aku harus cari sesuatu di sini. Tapi kok nggak ada. Simpen di mana ya? Atau mungkin Bias emang nggak nyimpen apa-apa terkait Anjani. Loh, foto ini kan sama persis dengan foto yang di email ke aku. Halo, iya, betul ini dengan Mbak Findri? Iya benar, ini nomor saya Findri. Iya Mbak, saya dengan Ariana Mbak. Ariana istri Pak Syaka. Kok tahu Mbak? Sebenarnya saya udah dari dulu mau cerita ke Ibu. Soal kejadian pemerkosaan itu. Cuma saya takut karena saya tahu Ibu lagi shock banget. Saya emang kebetulan banget emang pengen bahas tentang itu Mbak. Kita ketemuan aja ya. Saya nggak enak sama Ibu Ariana, nggak enak juga ditelepon.
Terus saya bakal ceritain semuanya ke ibu. Saya nggak mau Ibu Ariana terperdaya oleh suami pengganti ibu. Iya Mbak Findri. Makasih banyak ya Mbak ya. Nanti saya infoin lagi. Bi. Maaf kalau Saka lancang masuk ke kamar Bibi. Saka minta maaf sama Bibi. Bibi boleh masuk? Ini siapa, Bi? Namanya Anjani kan? Saka boleh tahu nggak perempuan ini siapa, ada hubungannya apa sama papi, dan kenapa Bi Iyas simpen foto ini? Asal Mas Saka tahu ya, foto ini banyak memberikan pelajaran buat keluarga ini. Berikan pelajaran ke keluarga ini. Masuk Bibi? Maaf Mas Saka, bukannya Bibi lancang. Tapi ada baiknya Mas Saka fokus aja sama Nur Arin. Lagi pula itu kan urusannya Pak Kusuma, jadi Bibi rasa tidak perlu diperpanjang Mas. Ya. Memang Bibi bener ini urusannya Pak Kusuma, papi. Tapi Bi, ini bukan cuma urusan papi. Ini juga urusan Saka. Dengan informasi yang semua udah gue punya ini, gue takut kalau itu semua benar gimana Yun? Sementara ini semua informasinya menuju ke arah sana sih, Rin. Yun, gue butuh waktu sendiri dulu untuk cerna semuanya. It's okay, take your time, Rin. Gue drop lo di cafe dulu gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Tapi janji ya, Rin. Kalau ada apa-apa lo langsung kabarin gue, oke? Lo jangan nanggung ini semua sendiri, Rin. Gue udah selalu bebanin lo dengan semua masalah gue, Yun. Gue gak enak minta tolong terus. Tapi jujur ada satu lagi sih yang gue perlu minta tolong sama lo. Ya ampun, Rin, kayak ke siapa aja deh. Mau minta tolong apa? Kalau misalnya nanti lo ketemu Mas Saka, lo jangan bilang ya kita kemana aja seharian ini. Lo bilang aja kita di rumah seharian. Lo nggak mau jujur sama Mas Saka? Apa nggak lebih baik lo terbuka aja, Rin, sama dia? Iya, tapi masih banyak banget hal yang gue masih harus cari tahu, Yun. Gue harus ketemu sama saksi itu dulu. Gue pastiin dulu semuanya. Gue kumpulin lagi informasinya. Baru gue siap buat bilang semuanya ke Mas Saka. Please, Yun, please ya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, Rin. Yuk, gue antar lo ke kafe. Bi, Saka paham kok. Ini masa lalunya papi dengan Anjani.
Tapi ini bukan tentang Pak Kusuma lagi, Bi. Ini juga tentang Saka. Maksud Mas Saka? Bi. Bias tau Pak Ridwan? Almarhum Ridwan, bekas supir Pak Kusuma. Ya. Mas Saka punya masa lalu dengan almarhum Ridwan. Ya Allah, jangan-jangan Mas Saka. Masa lalu Saka juga berhubungan sama Pak Ridwan. Dan Saka harus tahu Anjani mengandung anaknya Pak Kusuma atau bukan. Mas Saka nggak boleh punya kesimpulan kayak gitu, Mas, nggak boleh. Tapi semua orang yang ngelihat foto ini, Bi, pasti akan punya kesimpulan yang sama seperti Saka. Kok Bibi nangis? Bi, apa jangan-jangan Ariana tahu soal ini? Non Arin nggak tahu. Bu Devi tahu tapi tidak keseluruhan cerita, Mas. Itu aja. Bibi nggak bisa cerita lebih. Ariana harus tahu, Bu. Jangan, Mas Aga. Kasihan Non Arin, bebannya sudah terlalu banyak. Bibi mohon jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu Non Arin. Bibi mohon. Oke, Bibi nggak usah nangis. Oke. Bibi minta maaf. Enggak. Saka yang minta maaf. Saka yang minta maaf karena Saka udah lancang masuk ke kamar Bibi. Jangan, Mas. Kasih tahu nanti. Bias sudah kerja berpuluh-puluh tahun sama Pak Kusuma. Bias pasti tahu soal ini. Yun, gue nggak mampir nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Rin. Sorry ya lo jadi repot-repot nganterin gue. Gak sebanding sama semua kebaikan lo, Yun. Apaan sih, gue juga suka tau bantuin lo. Santai aja. Rin, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi apapun kebenaran yang akan terungkap, lo harus ingat satu hal ya, Rin. Lo itu perempuan yang luar biasa hebat. Apapun ujian yang menerjang lo, itu gak bikin lo jatuh. Dan siapapun yang nyakitin lo, itu gak pantas nerima cinta lo, Rin. Mereka yang rugi, bukan lo.
Hang in there, bestie. Gue bangga banget punya sahabat yang luar biasa hebat kayak lo. Makasih ya, Yun. Cengeng kan gue jadinya. Ya emang menjadi kuat dan tegar adalah satu-satunya pilihan gue sekarang. Cuman itu yang bisa gue lakuin. Karena kadang kita nggak tahu seberapa kuatnya kita sampai kita udah nggak punya pilihan selain harus bertahan. Ya, thank you ya. Thank you banget, bestie. Semangat kerjanya ya. Kalau ada apa-apa janji ya kabarin gue. Bye. Bye. Wah, astaga, Galvin lupa banget lagi. Percaya sama kamu tuh sesat, Sel. Kamu kira aku nggak tahu? Soal CCTV apotik itu semua ulah kamu aku tahu, Sel. Saka, soal CCTV apotik itu aku juga bener-bener nggak tahu itu ulahnya Coki. Please kamu percaya sama aku. Sekarang lebih baik kamu pergi dari sini. Apa sih sebenarnya bagusnya Ariana? Sampai semua laki-laki ngebela dia. Termasuk Coki, yang udah bikin semua rencana gue berantakan. Kalau aja dia itu nggak dibutakan sama Ariana, pasti sampai saat ini kita masih jadi partner. Rin. Rin? Maaf aku telat ya. Enggak kok, baru kok. Duduk aja, Vin. Oke. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja? Kalau kamu belum siap ke psikiater, aku bisa ngerti kok. Kamu bisa ngobrol sama aku kalau kamu mau. Kamu tahu kan, kita udah melalui banyak hal dari dulu. Aku juga ngerti, aku melakukan kesalahan besar dulu sama kamu. Tapi itu nggak akan ngerubah arti kamu buat aku. Kamu jangan salah paham. Maksud aku udah menganggap kamu sebagai keluarga aku, sebagai sahabat aku. Aku bahagia banget loh ngeliat kamu bahagia sama Saka. Tapi sebaliknya, aku kecewa banget kalau ternyata Saka menyakiti kamu.
mungkin aku akan marah banget. Makanya, kalau kamu mau cerita, aku siap loh. Jadi pendengar yang baik buat kamu. Aku nggak akan ngejudge kamu. Lumayan. Bisa buat koleksi alat adu domba. Lama-lama Saka juga pasti bakal percaya antara Ariana sama mantannya masih ada urusan cinta yang belum kelar. Aku minta maaf karena aku nggak bisa jelasin secara detail. Tapi aku makasih banget karena kamu udah mau jadi pendengar yang baik. Ini tentang hal yang mengecewakan. Yang dilakukan oleh seseorang yang selama ini aku anggap sebagai penyelamat aku dan pelindung aku. Oh. Aku juga mengalami hal yang sama kayak kamu. Aku ngerasa dikecewakan sama orang yang menjadi panutan, bahkan orang yang aku hormati. Ya, aku cuman berharap semoga masalah ini cepat selesai. Begitu juga dengan kamu, semoga masalah kamu cepat selesai. Iya, semoga ya. Kayaknya mereka lagi curhat nih. Dan kayaknya mereka masih pada belum bisa move on. Mungkin Ariana sadar kalau kesalahan terbesar itu ketika menerima Saka sebagai suami penggantinya. Andai aja aku bisa dengar semua yang mereka omongin sekarang. Bi, tolongin Saka, Bi. Dan Bibi pasti tahu ini soal apa, Bi. Kasih tahu Saka, tolong. Aku semua memang dulu mencintai Anjani. Tapi itu dulu jauh sebelum bertemu Bu Devi. Terus, Bi? Ini anak siapa? Masaka, Bibi yakin sekali bayi itu bukan anak Pak Kusuma. Tapi Bibi juga tidak tahu itu anak siapa. Yang Bibi tahu, dulu Pak Kusuma selalu minta bantuan almarhum Ridwan untuk mengantarkan Anjani terlebih dahulu. Bibi tahu itu karena almarhum Ridwan selalu menghilang. Dan saat Bibi tanya, dia cuma menjelaskan kalau dia diminta tolong oleh Pak Kusuma untuk mengantarkan Anjani terlebih dahulu. Mengantarkan Anjani kemana, Bi? Maafin Bibi, Masaka, Bibi. Bibi cuma bisa cerita ini. Bibi cuma bisa cerita ini, Masaka. Tapi kok foto ini bisa sama seperti yang Bi Iyas simpan? Dari mana Bi Iyas dapat? Kenapa harus Bi Iyas yang simpan?
Halo, ya. Saya mau tahu siapa yang menghamili Anjani. Oke, dan satu lagi. Saya akan kasih data ayah saya, Pak Ridwan. Dan saya mau tahu apa hubungannya Pak Ridwan, Bu Anjani, dan juga Pak Kusuma. Oke. Saya kirim segera datanya ya. Terima kasih. Dokumennya Pak Saka? Saka, itu bukannya foto mertua kamu waktu masih muda? Dan perempuan itu Anjani? Iya, Dit. Dan kepala aku nih mau pecah banget rasanya. Ini sebenarnya teka-teki apa sih mereka? Wait. Kalau dilihat dari foto itu, Anjani dalam kondisi hamil. Atau jangan-jangan Pak Kusuma adalah ayah dari anak itu? Gini, Dit. Kalau dari informasi yang aku dapat, Pak Kusuma selama ini hanya jaga image. Selama ini dia hanya kasih image yang positif aja di depan publik. Aslinya jauh dari itu. Mau lihat? Setidaknya Saka tidak melupakan dendamnya. Aku berharap dendam itu akan membawanya untuk membenci Ariana juga. Kok lo di sini? Bukannya lo harusnya nemenin Ariana ya? Lo boleh kali izin agak lebih lamaan. Atau sekalian lo ngambil cuti aja. Soalnya kasihan Ariana menurut gua sih. Dia itu masih butuh lo temenin kayaknya. Enggak lah, nih lo lihat aja nih chatnya. Ariana tuh lagi butuh aku sendiri, gak selalu gue temenin tau Bon. Ariana emang beda ya. Gua akuin itu, Bon. Beda sama lu. Lu ke WC aja minta temenin gua lu. Dih, kok jadi gue? Lu tahu sendiri kosan kita emang serem banget. Lu udah pernah nggak merinding disco di sana? Belum kan? Awas aja. Ariana itu ya perempuan yang hebat tau nggak? Dia tuh tahu kapan dia bisa jalan sendiri dan kapan dia butuh bantuan. Tenang aja. Lagian kalian gak kangen apa sama gue? Apa jangan-jangan kalian udah ada pengganti gue ya di sini? Oh, kalau aku sih enggak, Yun. Tapi kalau Bona, aku yakin 100% dia mau waiters baru. Karena lu bosen kan jomblo terus. Kalau ada waiters baru nih, persyaratannya harus mau digangguin Bona seumur hidup. Nih Yun, nih ngaco nih orang nih. Itu maunya lu. Gua mah gak kayak gitu. Lagian ya, ini laki-laki kalau lo sering tinggalin dia pergi, dia bakal terbiasa. Lo mau? Mulut. Nanti Yuna ngambek lagi sama gua. Enggak lah, aku yakin Tommy gak kayak gitu. Tapi kalau kamu sampai kayak gitu, balik lewat mana lo? Gue cegat lo di jalan. Mau? Enggak. Jangan galak-galak lah, kamu kayak begal aja. Iya, aku begal. Begal hati kamu. Asik. Waduh. Begalnya hati kamu ya kan? Terus kafe milik berdua ya kan? Gua mah numpang di sini. Lanjut ya. Gue izin nih. Lanjut ya. Silakan. Halo Bu. Sil, ada kabar apa Sil? Semuanya aman Bu. Ibu nggak usah khawatir. Oke. Kamu di kantornya Pak Saka ya? Mana ada yang mencurigakan nggak? Nggak ada sih Bu, semuanya aman kok. Beberapa hari ini Pak Saka tuh seringnya di ruangan Bu. Ya ada sih beberapa kali Pak Saka keluar kantor, tapi itu juga nggak ditemenin sama Dita. Tapi kayaknya ya Bu, Dita tuh ngajakin Bapak lunch, tapi Pak Sakanya nggak ngeladenin. Oh ya? Oke, good. Makasih ya Sil, kamu emang paling bisa diandelin. Bu, tau gak sih Bu? Ada hot news
Ya nggak penting-penting banget sih Bu, tapi ini seru aja. Ibu mau tau nggak? Apa? Tadi Bu Selin datang ke sini. Harusnya duit yang gue kirim udah cukup buat dia sembunyi sementara waktu. Sebelum gue pakai dia lagi buat nyerahin Saka. Dan sekarang lebih baik gue nyantai dulu, biar semuanya terkendali. Gak usah banyak ngomong, Jok. Sekarang lu kirim rekaman suara Selin yang nyuruh lu pasang penyadap di ruangannya Ariana. Aku harus pura-pura deketin Selin buat ambil bukti itu. Tapi aku harus cari waktu yang pas supaya aku bisa ngecek ruangan Ariana dan aku tahu di mana keberadaan penyadap yang dipasang sama si Coki. Lagi juga aku tuh heran sama kamu sayang. Sayang masih aja kamu percaya sama Soki. Dia itu penjahat kelas kakap. Sama aja kan kayak kamu. Aku udah tahu, Sel. Aku udah punya bukti rekaman. Kamu nyuruh Coki untuk pasang penyadap di ruangannya Ariana. Cukup Ariana. Stop ya semua permainan kamu. Kamu tahu? Saka ini milik aku. Dan kami akan segera menikah.